Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Amelia Sofidianti, 12321000043, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan membahas mengenai peran stimulasi di lingkungan masyarakat dalam perkembangan motorik halus anak pada usia dini. Pada mata kuliah Perkembangan Fisik dan Motorik Anak, dosen pengampu H. Muhammad Naufal Fairuzillah, MPD, dan Dr. Aam Kurnia, MPD. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Perkembangan motorik halus pada anak usia dini adalah aspek penting dalam pembentukan kemampuan fisik dan kognitif anak. Mempengaruhi kemampuan fisik, bahasa, keterampilan, sosial, dan kepercayaan diri. Lingkungan masyarakat memainkan peran utama dalam memberikan stimulasi yang mendukung perkembangan ini melalui berbagai aktivitas yang merangsang otot kecil dan koordinasi gerak anak. Pentingnya perkembangan motorik halus pada anak usia dini. Perkembangan motorik halus pada anak usia dini memiliki dampak jangka panjang terhadap kemampuan akademis dan kehidupan sehari-hari anak. Keterampilan ini memungkinkan anak untuk melakukan tugas-tugas memerlukan ketelitian dan koordinasi seperti menulis, menggambar, dan mengancingkan pakaian. Motorik halus juga berhubungan erat dan untuk mengembangkan kognitif dan sosial anak. Motorik halus juga berhubungan erat dengan perkembangan kognitif dan sosial emosional anak. Misalnya, kemampuan menulis yang baik dapat meningkatkan kepercayaan diri anak di sekolah, sementara keterampilan dapat membantu anak merasa lebih mandiri dalam kehidupan sehari-hari. 2. Peran keluarga dalam stimulasi motorik anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam perkembangan anak. Orang tua dapat memberikan stimulasi yang beragam untuk mendukung perkembangan motorik halus anak. Beberapa cara dapat dilakukan, yaitu aktivitas sehari-hari. Mengajak anak tertib dalam aktivitas rumah tangga seperti memasak, merapikan pakaian, merapikan mainan, dan berkebun dapat mengembangkan keterampilan motorik halus anak. Meminta anak membantu menyiapkan makanan misalnya dapat melatih koordinasi tangan dan mata. Selanjutnya ada permainan edukatif. Mainan seperti puzzle disusun dan permainan dapat merangsang motorik halus. Permainan membantu anak belajar mengontrol gerak tangan dan jari-jari tangan agar lebih baik. Yang selanjutnya ada seni dan kerajinan. Menggambar, mewarnai, menggunting, dan menempel. Ada beberapa kegiatan seni yang dapat menguasai keterampilan motorik halus anak. Kegiatan ini merangsang kreativitas dan imajinasi anak. 3. Peran sekolah dalam stimulasi motorik halus. Sekolah, terutama di tingkat pendidikan anak usia dini, berperan penting dalam memberikan stimulasi yang terstruktur untuk perkembangan motorik halus. Beberapa program dan aktivitas yang bisa diterapkan di sekolah, yaitu kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Proyek-proyek yang melibatkan pembuatan benda-benda kerajinan tangan atau eksperimen sederhana dapat memberikan stimulasi motorik halus yang signifikan. Anak-anak dapat belajar sambil menggunakan tangan mereka untuk memanipulasi berbagai bahan dan alat. Selanjutnya ada aktivitas bermain terarah. Sekolah dapat menyediakan waktu khusus untuk kegiatan bermain yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan motorik halus. Permainan seperti meronceng, mengikat tali sepatu, atau bermain dengan tanah liat dapat sangat bermanfaat. Selanjutnya ada penggunaan alat bantu pendidikan. Alat bantu seperti menggunting, lem, dan berbagai alat tulis lainnya dapat digunakan untuk melatih koordinasi dan kekuatan otot tangan anak. Guru dapat merancang aktivitas yang melibatkan menggunakan alat-alat ini secara rutin. Yang keempat ada komunitas dan lingkungan bermain. Komunitas dan lingkungan bermain yang ada di sekitar tempat tinggal anak juga berkontribusi dalam memberikan stimulasi motorik halus.
Taman bermain, pusat kegiatan anak, dan kelompok bermain dapat menyediakan berbagai fasilitas dan kegiatan yang mendukung perkembangan ini. Beberapa contoh peran komunitas antara lain yang pertama adalah fasilitas bermain di taman. Alat bermain seperti ayunan, papan luncur, dan panjat-panjatan dapat membantu anak mengembangkan keterampilan motorik halus melalui aktivitas memegang, menarik, dan mendorong. Selanjutnya ada kelompok bermain atau klub hobi. Komunitas dapat membentuk kelompok bermain atau klub hobi yang fokus pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan motorik halus seperti klub menggambar, klub kerajinan tangan, atau klub Lego. Kegiatan kelompok ini tidak hanya mengembangkan keterampilan motorik halus, tetapi juga sosial emosional anaknya juga. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas stimulasi di lingkungan masyarakat. Meskipun lingkungan masyarakat dapat memberikan berbagai bentuk stimulasi, efektivitasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan sumber daya. Lingkungan yang kaya akan sumber daya seperti alat permainan dan bahan kerajinan akan lebih efektif dalam memberikan stimulasi motorik halus. Keluarga, sekolah juga perlu memastikan bahwa anak-anak memiliki akses yang cukup terhadap alat-alat. Selanjutnya ada partisipasi aktif orang dewasa. Peran aktif orang tua, guru, dan anggota komunitas dalam memberikan bimbingan dan dukungan sangat penting. Anak-anak belajar dengan lebih efektif ketika mereka mendapat bimbingan langsung dan umpan balik positif dari orang dewasa. Selanjutnya ada keragaman aktivitas. Stimulasi yang bervariasi dan tidak monoton akan lebih menarik bagi anak dan lebih efektif dalam mengembangkan berbagai aspek keterampilan motorik halus. Kegiatan yang melibatkan penggunaan berbagai alat akan membantu anak belajar lebih banyak keterampilan. Selanjutnya ada lingkungan yang aman dan mendukung. Lingkungan yang aman bebas dari bahaya untuk lebih aktif dalam belajar dan bermain. Orang tua dan guru menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi anak-anak untuk bereksplorasi. Jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya ya. Oke? Revitalisasi lingkungan setempat. Yang pertama, fasilitas umum dan ruang terbuka. Fasilitas umum seperti taman bermain, perpustakaan, dan pusat komunitas seringkali memberikan anak-anak kesempatan untuk mengembangkan keterampilan motorik halus. Misalnya taman bermain dengan pantai pasir memungkinkan anak menggali dan membentuk pasir sehingga membantu memperkuat otot-otot tangan dan jari mereka. Demikian pula perpustakaan yang memiliki sudut kerajinan dapat mendorong anak untuk menggunakan bahan yang memerlukan koordinasi motorik halus seperti menggunting dan mengelem. 2. Program komunitas dan kegiatan sosial. Program komunitas yang menawarkan kegiatan seperti kelas seni, kelas kerajinan tangan, atau yang lainnya juga sangat bermanfaat. Dalam konteks ini, interaksi sosial memegang peran penting. Anak yang mengikuti kegiatan kelompok tidak hanya mempelajari keterampilan motorik halusnya, tetapi juga keterampilan seperti berbagi dan kerjasama. 3. Peran orang tua dan pengasuh. Orang tua dan pengasuh juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam masyarakat untuk memberikan insentif yang sesuai. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam CHT Journal of Early Childhood Education, anak mempunyai peluang lebih besar untuk meningkatkan keterampilan motorik halusnya ketika orang tuanya ikut serta dalam aktivitas sehari-hari seperti memasak, berkebun, dan bermain dengan mainan yang lainnya.
Strategi mengoptimalkan dan peran lingkungan setempat. Yang pertama, meningkatkan akses dan kualitas fasilitas umum. Meningkatkan dan menambah fasilitas umum ramah anak untuk melibatkan anak dalam kegiatan yang mengembangkan keterampilan motorik halus. Kita dapat meningkatkan peluang untuk melakukan itu. Pemerintah dan organisasi masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Pendidikan dan pelatihan bagi orang tua dan pengasuh. Menyelenggarakan program pendidikan dan lokakarya bagi orang tua dan pengasuh tentang pentingnya stimulasi motorik halus dan cara efektif untuk mendukung perkembangan tersebut. Misalnya pelatihan membuat mainan edukatif dari bahan sederhana akan membantu orang tua menciptakan lingkungan yang merangsang di rumah. Kerjasama dengan institusi pendidik. Sekolah dan institusi pendidikan lainnya juga dapat bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk menyelenggarakan acara dan program yang fokus pada pengembangan keterampilan motorik halus, misalnya program bermain dan belajar. Menggabungkan aktivitas pendidikan dan permainan dapat menjadi model yang efektif. Perkembangan motorik halus pada anak usia dini sangat penting bagi kemampuan akademis dan kehidupan sehari-hari mereka. Keterampilan ini memungkinkan anak melakukan aktivitas yang membutuhkan koordinasi presisi, seperti menulis dan menggambar. Anak-anak dengan motorik halus yang baik cenderung lebih unggul dalam membaca dan menulis di sekolah. Selain itu, motorik halus yang berkembang baik meningkatkan kepercayaan diri, motivasi, dan kemandirian anak dalam belajar. Oleh karena itu, stimulasi yang tepat dari lingkungan masyarakat sangat krusial untuk perkembangan optimal keterampilan ini. Peran sekolah dalam stimulasi motorik halus. Sekolah berperan penting dalam memberikan stimulasi terstruktur untuk perkembangan motorik halus anak usia dini melalui program pendidikan yang dirancang dengan aktivitas bermain terarah dan penggunaan alat bantu pendidikan. Sekolah membantu anak-anak mengembangkan keterampilan motorik halus dan mengontrol gerakan yang penting untuk tugas-tugas sehari-hari dan akademis. Selain memperkuat keterampilan ini, program-program tersebut juga meningkatkan motivasi belajar anak dengan mengintegrasikan pembelajaran dengan kesenangan. Stimulasi di lingkungan masyarakat sangat penting untuk perkembangan motorik halus anak usia dini, mempengaruhi berbagai kemampuan fundamental mereka. Keluarga, sekolah, dan komunitas berperan sebagai penyedia utama stimulasi melalui aktivitas sehari-hari, permainan edukatif, kegiatan seni, proyek pembelajaran, serta fasilitas dan program komunitas. Orang dewasa, keragaman, aktivitas, dan lingkungan yang aman. Kolaborasi mendukung perkembangan motorik halus, membangun dasar dan kuat untuk kemampuan akademis, keterampilan sehari-hari, dan kesejahteraan sosial emosional anak. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.